dalam satu waktu pada sholat-sholat yang ditentukan. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan satu waktu pada sholat-sholat yang ditentukan. Apa itu sholat jamak? Dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Itu namanya sholat apa, Raska? Dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu pada sholat-sholat yang ditentukan. Itu namanya sholat apa, Raska? Sholat apa namanya? Sholat jamak. Sholat jamak itu apa, Raska? Dua sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Terus sholat yang boleh dijamak tuh sholat apa saja, Raska? Sholat yang boleh dijamak tuh sholat apa saja? Sholat apa saja yang boleh dijamak? Duhur asar, maghrib dan isya. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Sholat apa saja yang bisa dijamak? Sholat apa saja yang bisa dijamak? Duhur dan asar, maghrib dan isya. Cara pelaksanaannya gimana? Cara pelaksanaan sholat jamak adalah sebagai berikut. Jamak takdim. Jamak takdim artinya apa? Kemarin udah itu kan? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama, yaitu menjamak zuhur dengan asar dan dilaksanakan pada waktu duhur, atau menjamak maghrib dengan isya dan dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir artinya mengumpulkan dua rakaat, dua sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua, yaitu menjamak zuhur dengan asar dan dilaksanakan pada waktu asar, atau menjamak maghrib dengan isya dan dilaksanakan pada waktu isya. Itu namanya jamak akhir. Jamak apa? Jamak takhir. Terus syaratnya apa? Syarat jamak sholat jamak syaratnya gimana? Pertama, memulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, tidak sebaliknya. Kedua, syarat sholat jamak, niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Apa? Niat menjamak
pada waktu sholat pertama. pada waktu sholat pertama. Yang ketiga, berturut-turut. Berturut-turut. Apa saja tadi syarat sholat jamak? Yang pertama, memulai dengan sholat yang pertama. Memulai dengan sholat yang pertama. Misalnya zuhur atau maghrib. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh. Niat menjamak Niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. pada waktu sholat yang pertama. Ketiga, berturut-turut. Adapun syarat jamak takhir hanya satu, yaitu berniat untuk mengakhirkan sholat pertama. Ketika hendak menjamak sholat duhur dan asar pada waktu sholat asar, maka hendaknya pada waktu zuhur sudah ada maksud untuk laksanakan sholat itu pada waktu asar. Jadi kalau syaratnya sholat jamak takhir, Raska, kamu harus mengakhirkan sholat pertama. Terus ketika hendak menjamak sholat duhur asar pada waktu sholat asar, menjamak sholat duhur dan asar pada waktu asar, maka hendaknya pada waktu zuhur sudah ada maksud untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau mau melaksanakan sholat jamak takhir, sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, niatnya di sholat duhur itu akan menjamak sholat asar. Ngerti? Gimana tadi syaratnya sholat jamak takhir? Berniat setelah sholat duhur itu berniat untuk menjamak sholat asar. Kalau syaratnya sholat jamak memulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, berniat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Ketiga, berturut-turut. Apa tadi? Gampang, syaratnya 3 doang. Sholat jamak takdim ini kayaknya. Sholat jamak takdim memulai dengan sholat yang pertama. Apa syarat sholat jamak memulai sholat yang pertama. Kedua, berniat pada sholat yang pertama. Ketiga, berturut-turut. Nah, kalau syarat sholat jamak takhir hanya satu, yaitu berniat untuk mengakhirkan sholat pertama. Nah, ketika hendak menjamak sholat duhur dan asar pada waktu sholat asar, maka hendaknya pada waktu sholat duhur sudah ada maksud untuk melaksanakan sholat itu pada waktu asar, dan tidak ada maksud untuk meninggalkannya tuh. Jadi kalau sholat takhir tuh duhur dan asar dikerjakan di asar, pas sholat duhurnya itu harus niat dulu, aku mau niat menjamak sholat asar gitu. Niatnya gimana kemarin? Usolli fardhu asri arba majmu'an ilaihi duhri lillahi ta'ala. Terus untuk jamak takhir boleh mengerjakan sholat pertama kemudian sholat kedua atau sebaliknya. Misalnya saja boleh sholat zuhur dulu baru sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dahulu baru sholat zuhur. Kalau jamak takhir kamu boleh melaksanakan sholat asar dulu apa sholat duhur dulu, terserah kamu. Itu sholat jamak takhir tuh duhur. Nih lihat, ini duhur, ini asar, digabungkan sholatnya di asar. Ini kamu boleh sholat
asar dulu, apa boleh sholat duhur dulu, boleh. Yang penting di niat yang pertama itu mau sholat menjamak gitu. Sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak itu apa saja Kak sebabnya? Sebabnya apa saja? Sebabnya Melakukan perjalanan jauh. Sekitar berapa farsah? 3 farsah atau berapa kilometer? Atau berapa kilometer? 80,64 80,64 kilometer. Masyakoh atau keadaan yang darurat. Hujan, keadaan sakit, keadaan takut, keperluan yang mendesak. Itu ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 sebab-sebab dibolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Karena melakukan perjalanan, keadaan darurat, hujan, sakit, karena takut, ada keperluan mendesak. Terus tata cara sholat jamaknya gimana? Seperti yang telah dijelaskan bahwa sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak apa? tahir. Ya, terus agar penjelasan tentang tata cara kedua sholat tersebut tidak keliru, perhatikan uraian berikut. Contoh niat sholat jamak takdim. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Niatnya usolli fardhu duhri arba rakaati majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Terus usolli, ini kalau ngerjain sholat takdim, jamak takdimnya tuh asar dulu. Usolli fardhu asri arba'ah rakaati majmu'an ila dhuhri lillahi ta'ala. Terus aku niat sholat fardu asar. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan duhur karena Allah Ta'ala. Terus contoh niat sholat jamak tahir. Duhur dan asar digabung menjadi satu pada waktu apa kalau jamak tahir? Duhur dan asar sholatnya di waktu apa? Kedua itu apa? Sholat apa? Tahir. Iya, jamak tahir tuh sholat duhur dan asar dilakukan di sholat apa? Di sholat apa? Jamak. Iya, sholat jamak tahir. Ini duhur, ini asar. Jamak tahir, 2 sholat ini digabung, sholatnya di waktu apa? Sholat asar sama Duhur sama asar digabung menjadi satu. Jamak tahir itu namanya. Niatnya gimana? Usolli fardhu asri arba'ah rakaati majmu'an ilaihi iki cover ya. Ilaihi duhru lillahi ta'ala. Boleh kalau aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak duhur
Zuhur karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur. Aku niat sholat fardu duhur Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat 4 rakaat dijamak di jamak bersama asar karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Terus sholat qashar. Kosor Pengertian qashar. Qashar artinya apa? Ringkas. Qashar itu apa? Ringkas. Nulis jangan Jadi dipotong-potong. sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas bilangan rokaatnya. Apa? Sholat qashar itu sholat sholat yang diringkas diri rokaat rakaat rokaat sebenarnya. rakaat sebelum Kalau menjamak apa tadi menjamak? Mengumpulkan, menggabungkan. Menjamak. Kalau mengqashar meringkas rokaat sholat. Terus sholat yang boleh diqashar itu sholat apa saja, Kak? Duhur, asar, dan isya. Sholat apa saja? asar bisa 3 doang nih sholat. Kalau tadi sholat jamak ada berapa? Sholat yang boleh dijamak empat apa saja? duhur asar maghrib isya. Duhur dan asar, maghrib dan isya gitu. Jangan digabung, ngerti nggak? Ulangi. Kalau sholat jamak apa sholat fardu yang bisa dijamak? Sholat fardu yang bisa dijamak Duhur dan asar, dan asar maghrib dan isya. maghrib dan isya. Kalau sholat qashar, sholat apa ya saja yang bisa diqashar? Sholat yang bisa dikasar Duhur, duhur asar, asar dan isya. dan isya. Kalau sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar, tetapi wajib dikerjakan sesuai bilangan rokaatnya. Hal ini karena sholat subuh dan maghrib jika dibagi rokaatnya akan menjadi ganjil dan sulit untuk dilaksanakan. Terus syarat sah sholat qashar gimana syarat sahnya? Syarat sah sholat qashar. Syarat sah sholat qashar. Berikut syarat sholat qashar. 1. Perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farsyah. Sama tadi kayak sholat jamak. 3 farsah itu Nggak tahu. Seberapa? 3 farsyah itu 80,64 kilometer. Terus perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat seperti berjudi atau minuman keras. Perjalanan dimaksud seperti hendak berniaga, bersilaturahmi, berhaji dan sebagainya. Itu orang-orang yang boleh mengqashar sholatnya. Itu orang yang berangkat haji, orang bersilaturahmi, orang yang berdagang. 80,64 km. Terus sholat yang diqashar harus sholat yang bilangan rokaatnya 4. Apa? Sholat yang boleh diqashar bilangannya harus 4. bilangannya harus 4. Berniat Berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. ketika takbiratul ihram. Tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Tidak bermakmum kepada Sholat biasa. sholat biasa. Tuh syarat sahnya ada banyak sholat qashar itu daripada sholat jamak. Tadi sholat jamak cuma ada 3 syaratnya. Memulai dengan sholat yang pertama, menjamak pada waktu sholat pertama berturut-turut itu syarat jamak ya. Memulai dengan sholat yang pertama, niat pada waktu sholat pertama berturut-turut, melakukan berniat berturut-turut, ngerti nggak? Melakukan sholat yang pertama berniat pada waktu sholat pertama berturut-turut. Kalau syarat sholat qasharnya perjalanan jauh minimal 80,64 km atau 3 farsyah. Perjalanan yang dilakukan untuk berdagang, bersilaturahmi, berhaji dan sebagainya. Sholat qashar harus sholat yang bilangan rakaatnya 4.
Berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram tuh gimana? Takbiratul ihram, Kak? Gimana? Takbiratul ihram gimana? Subhanallah. Kok subhanallah takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kamu niat dalam hati mau mengqasar sholat. Sholat apa saja yang bisa dikosor tadi? Salat yang bisa dikosor. Ya, sholat yang bisa dikosor adalah sholat duhur, asar, dan isya. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu duhri rakaataini qasara ma'muma imaman lillahi ta'ala. Gimana tadi? Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasaran makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kamu jadi makmumnya, makmuman. Kalau kamu jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau sendirian, lillahi ta'ala. Ngerti? Ya, profesor ini kok. Kalau suruh belajar nggak usah dengerin, matanya sambil mainan tetap bisa. Kayak itu, kayak siapa ya itu ya, presiden yang sukanya tidur tapi dia bisa dengerin dan bisa paham. Siapa namanya itu ya? Presiden siapa? Sing kacamataan kae lho, sing senenge turu ngono. Kayak Gus Dur. Ras kayak gini dadi Gus Ras, Kak. Gak usah Gus Dur, Gus Ras, Kak. Nggak perlu dengerin, wis fokus dolanan. Nggak tahu-tahu nilainya ulangan 100 gitu. Kalau sholat qasar itu ada qasaran. Usolli fardhu duhri 2 rakaataini. Kalau qasar 2 rakaat karena diringkas yang tadinya 4 jadi 2. Jadi usolli fardhu duhri rakaataini qasaran lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau kamu ada imamnya, kamu sebagai makmuman lillahi ta'ala. Kalau kamu jadi imaman lillahi ta'ala gitu. Aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat dikosor karena Allah Ta'ala. Gitu ya Gus. Sholat jamak dan qasar. Pengertian sholat jamak dan qasar berasal dari kata jamak dan qasar. Jamak berarti kumpul dan qasar berarti ringkas. Jadi sholat jamak qasar ialah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas bilangan rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Tata cara pelaksanaannya. Sholat jamak qasar ya enak ya. Sholat yang boleh dijamak qasar hanya sholat zuhur dan asar. Sholat apa saja Kak yang bisa dijamak qasar? Bisa dijamak qasar. Zuhur dan asar. Sedangkan maghrib dan isya tidak boleh dijamak qasar karena maghrib tidak boleh diqasar kurang dari 4 rakaat. Tapi kalau maghrib dan isya boleh dijamak. Boleh dijamak. Takdim apa jamak takhir, salat maghrib isya. Tapi kalau qasar nggak boleh salat maghribnya karena rakaatnya ganjil. Begitupun jamak qasar maghrib nggak boleh. Jadi salat jamak qasar adalah 2 salat fardu. Apa? Jamak qasar itu 2 salat fardu yang digabungkan, diringkas, udah digabung terus diringkas, itu namanya jamak qasar. Tadi ada jamak takdim, jamak takhir, ada qasar sendiri, terus ada jamak qasar lagi.
Misalnya sholat zuhur, asar dikerjakan dalam satu waktu dan rakaatnya diringkas. Sholat zuhur yang pada awalnya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat, begitu juga dengan sholat asar. Nah, nih Kak, sholat jamak qashar artinya meringkas, menggabungkan. Nih lihat, menggabungkan terus diringkas menjadi 2. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Contoh, sholat duhur dan asar menjadi cuma 4 rakaat. Yang tadinya 8 rakaat menjadi 4 rakaat. Karena apa? Karena sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat jadi 4 rakaat. Karena apa? Diringkas, dijamak qashar. Tata caranya gimana? Coba baca kamu sendiri Kak. Mama capek baca. Tata cara, sini maju. Duduknya sila dong kalau belajar. Tata cara pelaksanaan jamak qashar. Jamak qashar dapat dilakukan pada waktu salat jamak takhir atau jamak takdim. Masing-masing rakaatnya ada 2. Adapun pelaksanaan dipisah 2 rakaat.